Renungan Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa tahun C, mempersembahkan diri kita yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Mungkin sebagian orang tidak begitu familiar ya dengan pesta ini. Pesta ini memang tidak seterkenal pesta yang lain seperti pesta pembaptisan Tuhan atau pesta keluarga kudus. Tapi pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa ini memiliki arti penting dalam kisah perjalanan hidup Yesus. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu Kanisa? Kanisa sendiri adalah tempat ibadah umat Yahudi atau lebih dikenal dengan sinagoga. Jadi kalau zaman sekarang ini bisa dibilang Yesus dipersembahkan di gereja lah. Kenapa Yesus dipersembahkan di Kanisa? Karena ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Kita tahu Maria dan Yosef adalah orang yang taat beragama dan menaati semua hukum Tuhan. Jadi tentu saja mereka menaati hukum Tuhan itu. Dan kedatangan Tuhan ini sungguh luar biasa loh. Kehadirannya sudah ditunggu oleh dua orang. Yang pertama bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya. Dan kedua adalah seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Keduanya sama-sama menantikan kedatangan Mesias. Mereka berdua sudah sangat lanjut usia. Dan mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat keselamatan. Dan tahu kesamaan lainnya yang paling penting, mereka sama-sama mengakui bahwa anak Yesus itu adalah Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya jadi ingat cerita saya. Saya nggak ingat persis ya, tapi saya hanya ingat sekilas. Cerita ini saat saya berumur sekitar 9 tahunan. Saat itu saya ada di Semarang, mengikuti bapak saya yang bertugas dinas di sana. Suatu saat keluarga kami ditunjuk untuk menjadi petugas pembawa persembahan saat misa tersebut. Saya masih ingat gerejanya, Gereja Katedral Semarang. Walaupun saya tidak ingat persis bentuk gerejanya. Keluarga kami ditunjuk karena keluarga kami ini unik. Keluarga kami adalah keluarga Pandawa. Mungkin kalau ada orang Jawa pasti tahu apa itu keluarga Pandawa? Keluarga Pandawa adalah keluarga yang terdiri dari 2 orang tua dan 5 anak laki-laki semua. Tapi anak keempat dan kelimanya haruslah kembar. Kalau nggak kembar, anak keempat dan kelimanya bukanlah keluarga Pandawa. Seperti cerita perwayangan, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nangkula, dan Sadewa. Kebetulan saya adalah Arjunanya, anak 3, yang paling ganteng dulu. Walaupun saya tidak kelihatan seperti Arjuna yang tampan ya, tapi itulah keluarga saya. Nah, waktu itu walaupun bapak belum aktif di gereja, tapi karena keunikan keluarga saya itulah akhirnya keluarga kami ditunjuk untuk membawa persembahan pada misa tersebut. Sebelum hari H, kami pun dikumpulkan oleh Bapak untuk dilatih di rumah. Kami pun mengikuti latihan itu dengan baik. Pada saat hari H pun, kami pun bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mempersembahkan buah, uang kolekte, piala berisi hosti, dan sebagainya. Kami pun diberkati setelah selesai mengantar, mengikuti misa dengan baik, dan pulang. Nah, pada saat pulang itulah, entah disengaja atau tidak, kami bertemu dengan pastor paroki kepala tadi yang kami antarkan persembahan. Pastor kardinal tersebut kemudian berbicara dengan bapak saya. Dan kemudian bapak memanggil kami anak-anaknya untuk berkumpul
dan menghampiri romo kardinal tersebut. Nah, disitulah Bapak Uskup Kardinal memberkati kami lagi dan mengatakan sekaligus mendoakan supaya di antara kami nanti ada salah satu anaknya yang menjadi pastor. Dan apa yang terjadi? Setelah berpuluh tahun kemudian, salah satu anaknya beneran ada yang masuk ke sekolah pastor. Dan tahu siapa anak itu? Anak itu adalah saya. Ya, saya pernah masuk seminari menengah Wacana Bakti di Pejaten, Jakarta. Walaupun cuma setahun ya, tapi lumayan lah. Sayangnya karena saya malas, nilai saya hancur-hancuran di sana. Tapi nggak apalah, setidaknya omongan dan doa Bapak Uskup Kardinal itu sudah terwujud. Walaupun tidak terwujud sepenuhnya. Dan dari cerita ini, saya jadi merasa seolah-olah kami dipersembahkan oleh Bapak kami di Kenisa atau gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita memperhatikan baik-baik bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat dari dua perspektif, dua pandangan. Perspektif pertama adalah perspektif orang tuanya, Maria dan Yosef, sebagai orang yang mempersembahkan anak Yesus. Dan perspektif kedua adalah perspektif Yesus sebagai orang yang dipersembahkan. Dari sudut pandang Maria dan Yosef sebagai orang tua, apakah kita mau mempersembahkan anak kita untuk gereja, untuk Tuhan? Kalau anak kita mendapat panggilan untuk menjadi pastor, suster, biarawan atau biarawati, apakah kita bersedia melepas anak kita? Kalau anak kita banyak sih, nggak apa-apa ya. Kalau anak kita anak tunggal, apa nggak kita kuat-kuat menahan anak kita itu untuk tidak menjadi pastor atau suster? Pasti secara manusiawi kita akan menahan mereka untuk meneruskan keturunan kita, warisan kita, usaha kita, dan sebagainya. Dari sudut pandang Yesus sebagai anak, apakah kita mau dipersembahkan orang tua kita kepada gereja? Kebanyakan sih enggak ya. Karena selayaknya manusia, kita punya kehendak bebas untuk mengikuti kemauan diri kita sendiri. Kalaupun kita mau mempersembahkan diri kita sendiri, itu karena kita sendirilah yang mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, bukan karena suruhan atau perintah orang tua. Kalaupun kita mengikuti kehendak orang tua kita untuk aktif di gereja, ke gereja setiap minggu, menjadi misdinar, aktif di SKAMI, OMK, dan sebagainya, ujung-ujungnya kalau kita tidak menikmati semua itu, pastilah lama-lama kita akan melepaskan itu semua. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, pasti makin banyak pertimbangan kita untuk aktif di gereja, mempersembahkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan dan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saat Yesus dipersembahkan di Kanisa, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya gereja ingin mengajarkan kita semangat mempersembahkan diri. Spirit persembahan, mempersembahkan yang terbaik di dalam diri kita. Nggak usah jauh-jauh deh saat kita menyumbang kolekte. Apakah kolekte kita itu yang terbaik dari kita, yang kita miliki, dari besarannya atau dari kualitasnya? Apakah uang kita itu uang yang jelek, kucel, sobek, atau uang baru yang masih bersih, yang masih bau ATM atau bank? Dan satu lagi yang ingin diajarkan Yesus kepada kita, yaitu keikhlasan. Yesus bersedia dipersembahkan bukan semata-mata karena dia mengikuti hukum Tuhan, hukum adat bangsa Yahudi, tapi karena keikhlasan hatinya, kebesaran hatinya. Karena bisa saja Yesus kabur dan tidak mau dipersembahkan di Kanisa. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini bukan Mesias, kita bukan Yesus, kita bukan Nabi Boy, tapi kita manusia biasa yang punya banyak dosa. Tapi hari ini Yesus ingin mengajarkan kembali akan semangat mempersembahkan diri, keikhlasan mempersembahkan untuk Kanisa Tuhan, untuk Tuhan,
dan untuk gereja. Permasalahannya adalah mau atau tidak dulu kita mempersembahkan diri. Kalau mau, barulah kita berpikir apa yang kita persembahkan dan berapa yang kita persembahkan. Kalau kita sudah tahu apa yang kita persembahkan, mau itu tenaga, uang, atau doa, itu terserahlah. Atau berapa yang kita persembahkan, mau sedikit atau banyak, itu juga terserah. Yang terpenting, kita bersama-sama bersemangat dan ikhlas dalam mempersembahkan diri kita. Dan mari kita mempersembahkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.